amalan pendatang rezeki. Apa tadi? Satu, suratnya 24. Berapa suratnya? Suratnya 24. Suratnya 24. Nama suratnya An-Nur. An-Nur. Sudah belum? Suratnya, wah ini 23 nih. Ayatnya 32. Silakan Bu Helva langsung terjemahkan. Tolong ayat ini difoto. Ayat ini difoto. Ya. Surahnya 24. Apa tadi? An-Nur. Ayatnya? Silakan, Mbak. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ulangi lagi. Yang lain tolong fokus. Gimana? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ke depan dulu. Nikahin orang yang membujang. Berarti gadis sama bujangan kita kawinin. Bukan itu. Maksudnya tetangga, keponakan, adik, sepupu udah ada jodoh tapi uang mereka nggak punya. Kita yang punya kelebihan bantu nikahkan mereka biar tidak terjadi atau menimbulkan fitnah. Ya Allah, sabar ya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu, masya. Coba sini semuanya, mumpung masih ingat. Ibu ke tangan saya. Subhanallah, masya Allah. Apa tadi? Dalam Quran, tidak buka Quran ya. Surat 17 ayat 1, peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang dahsyat. Hanya Allah yang bisa berbuat. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, sebelum subuh Nabi udah di Mekah kembali. Maka ucapannya Subhanallah. Sesuatu yang Allah hanya bisa Subhanallah. Apa tadi? Ngelihat gunung yang menjulang tinggi. Sama-sama dong. Ngelihat bintang-bintang di atas langit yang indah dengan rembulan, ucapannya. Melihat hamparan laut yang begitu luas. Sedangkan Masya Allah, Allah titipkan kelebihannya kepada dia. Allah titipkan kelebihannya kepada dia. Ulangi, Allah. Dia bisa pintar karena siapa? Maka apabila ngelihat orang pintar, ngelihat orang yang suaranya bagus, ngelihat orang yang cantik, Ustadz pulang dari sini depan mobil Ustadz perempuan cantik terbuka aurat, ucapannya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kalau begitu nikahkanlah orang-orang yang masih apa tadi? Membujang. Ulangi Bu Helva. Ulangi. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Terus. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Terus. Yang laki-laki dan perempuan. Terus, yang ini pelan-pelan ya, kasuan ini pelan-pelan. Terus lagi. Jika mereka miskin. Jika mereka miskin. Merekanya yang mau menikah atau yang menikahkan? Ulangi Bu Helva, sekali lagi. Jika mereka miskin. Kalimatnya di Quran bukan miskin Bu, fuqara. Coba lihat dari yang ujung sampai awal. Yang kedua. Surat kalimat yang kedua, iyakunu fuqara. Apa bedanya miskin sama fakir? Kalau miskin punya penghasilan nggak cukup. Kalau fakir boro-boro. Apa tuh? Nggak punya apa dia? Jadi lebih rendah fakir apa miskin? Jika yang mau menikah fakir. Jika yang mau menikah apa? Ulangi Bu Helva yang terakhir. Jika, pegang mikrofonnya. Jika, coba lagi gimana? Jika mereka fakir gitu. Iya.
Allah akan memberi kemampuan. Allah akan memberi apa? Jika yang mau menikah miskin atau fakir, Allah memberikan apa? Berarti kalau begitu dengan menikah, ya Allah ya Rahman, mudahkan jamaah nerima ilmu ya. Angkat suaranya. Iyakunu. Yang nomor 2. Ya apa yang apa kalimat keduanya? Masih ayat yang sama. Iyakunu. Angkat suaranya. Fuqara. Jika yang mau menikah fakir atau bareng-bareng nih. Yughnihimullahu. Kaya bahasa Arabnya goni, maka Allah akan mengkayakannya, mencukupinya, memberikan rezekinya, bareng-bareng min fadli. Maka kalau begitu dengan menikah tambah kita ini bahas apa, Bu? Maka dengan menikah tambah. Maka salah satu amalan menambah rezeki adalah berarti kalau sering menikah itulah alasan orang beralasan istrinya banyak, karena dia meyakini bagian istri kedua, ketiga, keempat itu pasti ada, makanya banyak menikah. Yuk sama-sama. Amalan penambah rezeki yang pertama adalah menikah. Ke depan ya, lihat ya. Ini suami nih. Ini istri nih. Ini laki, ini perempuan. Mereka saling suka, dipertemukan dengan kehendak Allah, jadilah mereka menikah. Ibu, ini ada bagian rezekinya di atas sana, bener nggak? Ini juga ada bagian rezekinya, benar nggak? Ketika mereka menyatu dalam satu atap rumah tangga, maka rezekinya tambah kurang apa tambah banyak? Makanya apabila di antara mereka nih ada yang meninggal, ini dapat bagian nggak? Dapat. Ini dapat hak waris nggak? Makanya suami jangan sombong dia punya rumah setelah menikah, itu bisa jadi karena peran adanya istri. Ya jangan begitu dong, biasa aja dong. Begitu pula istri jangan sombong. Dia bisa punya perhiasan itu juga karena ada perannya siapa? Makanya suami bisa sukses karena berkahnya siapa nih? Makanya semakin banyak istrinya yang mendoakan. Ya Allah, sampai bocor saya ngomong nikah lagi sampai bocor ini. Nah, bisa dipahamin apa enggak nih? Bisa dipahamin enggak? Berarti Hashim, Pak Adi, Bang Ari. Siapa Pak namanya Pak? Rifki, lemah lembut. Bapak? Tony. Toniun. Di kampus nggak ada kayaknya ya. Maaf saja ya. Berarti kalau begitu Pak Tony, Pak Rifki menikah, maka sebenarnya rezekinya bukan semakin kurang, semakin menumpuk. Tapi ada nggak orang nikah udah lama tetap aja miskin juga? Berarti yang paling pas nyebutnya qadarullah. Apa yang paling pas? Sini yuk, saya pernah nyampein. Fala taqul. Ibu ikut saya. Lau. Jangan mengatakan seandainya, apabila, jikalau, coba ini, coba ya nikah sama dia, saya jadi kaya, nggak boleh. Tapi ucapkan qadarullah. Apa tadi? Berarti kalau begitu, umumnya orang setelah nikah tambah apa? Karena ini Bu, sudah ada bagian, ini sudah ada bagian. Dan saya perhatiin, biasanya orang suami istri kompak, maka rezekinya nambah. Siapa contohnya? Ustadz punya tetangga soto ceker, tambah sukses. Soto di Jalan Abdul Majid, tambah sukses. Karena apa? Ketika berusaha, ketika dia berdagang, suami istri kompak.
suami istri kompak, maka rahmat Allah akan turun. Tapi kalau ini suka bertengkar, suka berantem, bermusuhan, maka rahmat yang aturan turun, maka akan terhalang. Maka mulai saat ini, jagalah hubungan suami istri yang penuh dengan berkah, rezeki akan mengalir. Pak Rifki, istri ada? Pak Tony ada? Di sini ada? Istri di sini. Maafin saya ya Bu. Ada sih Pak Rifki sini? Oh, maafin saya ya Bu. Amalan pendatang rezeki yang pertama. Nih surat ke-17 ayatnya 30. Surat berapa? 17. Surat ke-17 ayatnya berapa? 30. Yuk baca Bu Helva, siap-siap. Kok saya mulu Ustaz? Sesuai kehendaknya. Yuk, qadarullah. Sudah belum? Tolong Bu, ayat ini difoto. Difoto gimana caranya kalau di handphone? Oh, screenshot. Ini terkenal nih Bu, Bang Ari. Wah, tadi saya pengajian subuh di Pondok Kelapa, ditanyain juga ini terkenal. Insya Allah nih program dia nih ini dengan Bang Adi selalu jadi berkah. Pak Rifki berkah, Ustaz? Berkah juga Pak Rifki. Maka Pak Rifki bawa istri cocok, aman, teratur, damai, rezeki akan nambah. Makanya orang yang nikah biasanya badan semakin apa? Gemuk. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Angkat suaranya dong. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Oh, salah saya 31. Salah siapa? Jamaah apa ustadznya? Ustadz juga. Wahai seseorang yang namanya lemah lembut, maafkanlah saya. Udah belum? Ayat berapa? Nah, yuk sama-sama. Wala taqtulu. Tadi ibu bingung ya, nyari mana kok nggak ada gitu ya. Bang Adi, nikahnya jamaahnya sampai ujung-ujung. Masya Allah, banyak ya. Tapi kenapa perempuan semua banyaknya ya? Bener ya? Dan saya dapat info dari beberapa orang, katanya yang datang pada Sabtu siang di Al-Hakim kebanyakan single parent. Ya semoga aja datang pengajian dapat jodoh ya. Tapi udah pada menikah semuanya nih, kita semuanya nih. Ada yang belum menikah tuh, kecil lah. Yuk sama-sama ya, bareng-bareng. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya Allah, yang belum dapat jodoh depan saya, semoga Allah berikan jodoh yang soleh. Giliran jodoh, aminah kencang banget. Ya, silakan Bu Helva, baca Bismillah Bu Helva. Bismillah. Silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini kebiasaan jahiliyah, suka membunuh anak-anaknya karena takut banyak yang ngempanin, banyak mulut. Akhirnya mereka beranggapan akan jatuh apa? Miskin. Terus. Kami itu Allah menunjukkan kebesaran. Sebentar, maaf, saya potong Bu Helva. Kami, apa tadi? Kami itu Allah menunjukkan kebesaran. Allah menyombongkan. Boleh nggak Allah menunjukkan kebesaran sombong? Boleh apa enggak? Yuk baca Asmaul Husna sampai Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ayo Pak Rifki, Pak Tony bareng-bareng. Buka ininya. Jangan Google, langsung Google. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar.
Akbar. Ya mutakabbir. Jadi yang berhak sombong siapa? Allah. Boleh sombong nggak? Ustadz? Ada nggak ustadz sombong? Cepet, la ilaha illallah. Wallahi saya dengar pada pojok barusan sana ya. Ada nggak ustadz sombong? Ya Allah, nggak boleh marah ya Allah. Ulangi Bu Helva, pegang mikrofonnya. Ulangi, silakan. Kamilah yang Enggak, dari awal. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Terus. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Merekanya siapa? Ya Allah, ya Allah, Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana, ya arhamar rahimin. Mudahkan jamaah nerima ilmu. Ibu sini, ibu. Nabi Nuh bikin kapal laut. Siapa yang bikin kapal laut? Tiba-tiba ada sosok yang nyerupai Nabi Nuh ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Diusir sama Nabi Nuh, ternyata dia adalah iblis. Iblis bicara di kapal Nabi Nuh lagi diusir. Dakhaltu li usiba quluba ashabi. Aku ingin ganggu hati umatmu wahai Nuh. Hati atau pikiran. Hatinya sama aku, pikirannya sama aku. Kata siapa? Nggak, yang ngomong sekarang nih. Yang ke saya dong ngomongnya, biasa aja lah ya. Hati dan pikirannya sama siapa? Iblis. Pak Ustadz, hati dan pikirannya sama siapa? Tapi jasadnya sama siapa? Nabi Nuh. Pelan-pelan ya. Jasad umatnya Nabi Nuh sama siapa? Nabi Nuh. Pikiran dan hati sama siapa? Ibu, jasadnya sekarang kan di masjid sama saya. Tapi saya nggak tahu Bu, jasad ibu di sini, pikirannya kemana? Tanah Abang, la ilaha illallah. Itulah yang kadang nggak connect. Ya Allah. Ulangi lagi dari awal Bu Helva. Pegang mikrofonnya, baca bismillah. Fokus ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Allah melarang kita membunuh anak karena takut apa? Mereka menyangka banyak mulut, banyak yang dikasih makan, padahal tidak. Allah melanjutkan. Silakan Bu Helva. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Merekanya siapa? Alhamdulillah. 2 kali. Anaknya siapa? Mereka siapa merekanya? Anak. Ulangi yang terakhir. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi yang ngasih rezeki ke anak-anak kita siapa? Terus lagi. Dan kepadamu. Kepada siapa? Orang. Semuanya lihat ke meja. Lihat. Ini bapak. Ini laki-laki. Ini geser dulu dah. Ini buat di mobil ntar. Nah, ini apa tadi nih? Geser dulu nih. Ini enak nih, abis antar di mobil, abis makan ini minum ini dah. Terus sampai mana tadi ngomong ya? Ini nih. Ini apa tadi? Ini bapak. Laki-laki. Ketemu. Saling suka. Sebentar sini. Saling suka, menikah, tambah rezeki enggak? Akhirnya setelah menikah, ya diambil lagi. Anaknya gede banget. Nih punya apa nih? Berarti kalau begitu, dia menikah membuahkan anak. Sini semuanya ke saya. Ya, anaknya masih kecil, maka Allah memberikan rezekinya melalui siapa? Siapa nih? Maka kalau begitu, orang tua ada aset, ada tanah, ada kontrakan, itu bisa jadi karena wasilahnya. Orang tua jangan sombong. Nah, kamu kalau enggak saya kuliahkan, kamu enggak bisa S1.
Bapak ingat, enggak ngomong begitu sih. Ingat, sebenarnya rezeki anak itu udah ada, dititipin sama siapa? Sama siapa nih? Ke saya semuanya, sini semuanya. Makanya apabila ini mati nih, meninggal, maka hartanya jadi milik siapa? Jadi anak penambah rezeki. Maka ada yang bilang orang tua dulu banyak anak. Anak saya 2 perempuan, semoga yang ketiga laki-laki. Perempuan lagi Ustadz, semoga yang keempat laki-laki. Perempuan lagi Ustadz, semoga yang kelima laki-laki. Perempuan lagi barangkali dari yang lain laki-laki. Astagfirullahaladzim. Nah gitu jadinya ya. Berarti kalau begitu apa? Anak itu penambah. Jadi amalan sesuatu yang menambah rezeki. Pertama, jangan ragu. Pertama, yang kedua, anak. Amalan penambah rezeki yang pertama, yang kedua. Berarti kalau begitu adanya anak, maka orang tua tambah rezekinya. Amin kan dong? Amin. Ya Allah, yang belum punya, yang belum nikah, semoga diberikan jodoh. Ya. Astagfirullahaladzim. Khadijah adalah satu perempuan yang memimpin perempuan di sorga selain Fatimah, Asiyah dan Maryam. Khadijah, dia nanya, gimana kalau belum nikah tapi udah punya anak? Ya tetap aja itu akan nasabnya kembali kepada ibunya. Makanya tetap diberikan rezeki. Tidak ada binatang yang melata, maka semuanya sudah ditanggung rezekinya. Ya, jadi anak penambah apa? Nah Bu, ayat ini difoto nih. Suratnya 42. Ayatnya 50. Berapa ayatnya? Ri, tahu nggak Ri 50 Ri? Oh ya udah ya, alhamdulillah ya. Berapa ayat? Berapa suratnya? 42. Ayatnya baca dari 59. Baca dari 59. Yuk sama-sama ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mbak Elva, tolong dipegang. Semoga ada kemudahan setelah ini. Amin ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Angkat sana dong. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha. Liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Silakan Mbak Elva, angkat suaranya. 49 dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Terus? Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Terus? Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada enggak orang tua anaknya semuanya perempuan empat-empatnya? Ibu ke depan dulu. Saya maulid Nabi di Condet. Ada qori ustadz baca Quran. Selesai dia baca Quran, kita berdua ngobrol. Dia bilang, anak saya Ustadz Hashim 9. Anaknya berapa? 9. Berapa perempuan lakinya Pak Ustadz? 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, 7 perempuan, 8 perempuan, bontot. Terakhir kata dia, laki. Emang maunya siapa? Cuman anak saya 2 perempuan, denger dia jiper. Berarti harus ke 9 dulu baru punya anak laki saya. Berarti emang maunya siapa tadi itu? Kita nggak bisa ngatur Allah, emang maunya Allah. Teruskan lagi Mbak Eva, yang kedua.
dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ada nggak orang tua anaknya tiga-tiganya laki semuanya? Depan rumah Ustadz ada driver namanya Mas Pendi. Anaknya tujuh-tujuhnya laki semua. Tujuh-tujuhnya. Nambah lagi nggak Mas Pendi? Enggak, karena Allah suka angka 7. Pintu neraka, jumlah langit, jumlah bumi seperti langit. Kalau dalam sehari, dalam seminggu, tawaf, sa'i, melempar jumroh, jenazah diletakin di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita ninggalin dia. Dari situlah Pak Ustadz, saya nggak mau nambah anak. Cukup 7 laki semua. Karena kata istrinya, kalau nambah kemungkinan laki lagi. Emang maunya siapa? Yang 50, foto yang 50. Silakan. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan Sebentar, menjadi dia menganugerahkan apa tadi? laki-laki. Ibu, sini. Pertama perempuan, kedua perempuan, 3 laki. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa? Padi kan? Padi? Ini kedengeran, astagfirullah. Bener ya? Pertama perempuan, kedua, ketiga. Berarti kalau Ustadz yang ketiga, ulangi Bu Khadijah. Gimana tadi? Bisa? Program. Wahai Ibu Khadijah, berapa anak ibu? Terusin lagi, bayang Pak. Sekali lagi, ya. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Ulangi lagi yang terakhir. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau begitu mandul maunya siapa? Nah dari situ kita bisa pahami, kalau ada teman mandul, hina nggak? Hina nggak? Tapi rezekinya tetap ada nggak? Emang maunya Allah dia mandul, tapi dengan kemandulannya bisa jadi itu jalan dia menuju apa? Ya Allah, berikan saya anak sampai tua nggak punya anak, maka doanya disimpan sebagai tabungan di akhirat. Itu jalan dia menuju apa? Surga. Berarti anak itu pemberian Allah, bukan hanya penambah rezeki, tapi sebenarnya adalah pemberiannya siapa? Ada yang orang tua anaknya laki semua, ada orang tua anaknya perempuan semua, ada orang tua anaknya laki dan ada Allah jadikan mandul. Maka orang yang mandul tidak hina, emang itu maunya Allah. Bisa dipahami nggak semua? Dah, sebelum saya teruskan dikit lagi, ada yang tanya nggak? Ada yang tanya sampai sini? Apa? Ya Allah, harus diruqyah kayaknya nih. Ya Allah, sabar ya Allah. Semoga berkah selalu, semoga berkah selalu. 3. Amalan penambah apa nih? Rezeki. Amalan penambah rezeki. Quran suratnya 71 ayatnya 10 sampai 12. Terakhir ya. Berapa tadi nih? 71 ayatnya berapa? 10 sampai 12. 71 ayat berapa tadi? 10 sampai 12. 10 sampai 12. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Faqultu astaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara. Silakan Mbak Helva, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Banyak istighfar. Kan fakultus taghfiru. Banyak apa? Astaghfirullah hal azim, atau cukup astaghfirullah hal azim, atau sayyidul istighfar. Tidak lihat handphone, bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang nggak hafal illa anta, itu aja. Ya, silakan Mbak Helva. Silakan dari 10. Angka sorry dari 10 dulu. Maka aku berkata Ya. kepada mereka, Terus? mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Jadi kalau begitu, apabila orang sering istighfar, Allah berikan apa? Kalau begitu, amalan pendatang air hujan diantaranya banyaklah istighfar, permohonan ampun. Kedua, lihat sesuai dengan pembahasan kita. Lihat, kedua. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Berarti orang yang sering istighfar, hartanya nambah, anaknya diberikan. Berarti kalau begitu, amalan pendatang rezeki selain apa nih tadi nih? Yang kedua, yang ketiga banyakin. Jadi kalau begitu istighfar itu bukan hanya permohonan ampun, tapi mengundang datangnya. Alhamdulillah. Ya, Pak Rifki, amalan pendatang rezeki yang pertama apa nih? Nikah. Setelah itu berapa anak bapak? Satu. Laki perempuan. Usianya? 14. Oh, satu. Emang maunya siapa? Mau nggak dulunya 2? Mau. Tapi kok emang maunya siapa? Nambah apa nih? Maafkan saya. Mulai. Suaminya apa nih? Punya apa nih? Rezeki. Ternyata orang tua dan anak keluarga itu perbanyak apa? Maka amalan pendatang rezeki yang kedua adalah yang kedua berapa tuh ya? Yang ketiga banyakin minimal pagi 100, sore 100. Maka istighfar 100 habis subuh, 100 habis asar, termasuk kategori zikir pagi dan jangan sore. Itu restoran pagi sore Pak Abdul Bu Eva yang rendangnya enak ya. Pagi dan apa? Yuk bareng-bareng. Astagfirullahal. Jadi amalan pendatang rezeki yang ketiga adalah perbanyak. 1, dengan istighfar akan turun apa? Akan turun apa? Berarti kalau lagi hujan banyakin istighfar, banjir. Semoga Bang Ari yang selalu videoin saya panjang umur, sehat, tambah rezeki, berangkat haji. Iya juga sih. Kalau pakai logika kita, istighfar hujan, udah hujan banyak istighfar, tambah hujan banjir. Iya emang bener juga sih ya. Tapi kadang dapat dari mana pikiran kayak begitu ya. Nah ya, yang kedua dengan istighfar Allah nambah apa tadi? Harta. Dan nambah apa? Anak. Berarti kalau begitu istighfar adalah pendatang. Kapan istighfar yang paling utama? Saya kaget, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman. La haula wala quwata
Billah. Wallahi baru kali ini saya seperti ini. Suratnya 51 ayat 18. Ya Allah. Dapatkan jodoh dia ya Allah. 50 berapa tadi? 50 berapa? 51. Nama suratnya apa? Az-Zariyat. Ayatnya dari mulai 15, 16, 17, 15, 16, 17. Udah itu aja dulu. Yuk Bu Herfa, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Jadi orang yang bertakwa menikmati surga dan menikmati mata air surga. 2. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi penduduk sorga menerima kenikmatan sorga apa yang Allah berikan. Bisa dipahami? Bu, manusia masuk sorga, Allah berikan nikmat. Mereka apa? Mengambil. Itulah kalimat di sini. Bisa dipahami nggak? Teruskan lagi Bu Elva. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi amalan pendatang biar dia masuk sorga adalah muhsinin. Berbuat. Siapa dia? Mutakin yang di awal tadi. Orang bertakwa di sorga dan menikmati mata air. Siapa dia? Muhsinin. Dulunya berbuat baik. Hablum. Kedua, silakan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Orang bertakwa yang dijamin surga dan menikmati mata air surga, dia itu rajin tahajud. Pak Rifki, tahajud itu hablum minallah atau hablum minannas? Berarti kalau begitu pengen masuk surga, hablum minannasnya bagus, hablum minallah juga apa? Bagus. 3. Dan pada akhir malam. Lihat ayat 18. Sama-sama ikuti saya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu makan malam menjelang azan subuh di waktu Ramadan namanya makan apa? Sahur. Enggak tadi sahur ngomongnya ibu. Ya Allah, kok saya disalahin mulu di sini ya. Sini deh. Sahur. Waktu sahur kapan? Menjelang azan subuh. Namanya ashar. Hum itu orang bertakwa. Yastaghfirun, istighfar. Maka orang bertakwa yang dijamin surga. Janjinya Allah, orang bertakwa dijamin apa? Surga. Maka di akhir malam dia Berarti kalau begitu istighfar yang paling utama dari sekian banyak waktu adalah di penghujung di akhir malam menjelang azan. Namanya waktu apa? Ya kalau ashar banyaknya, kalau sahur satunya. Maka semalam dan besok kita habis Assalamualaikum zikir Astagfirullahaladzim. Banyakin apa? Maka istighfar itu pengundang rezeki, permohonan ampun, dan yang paling utama adalah menjelang azan subuh. Namanya waktu apa? Sahur. Apa Pak Rifki? Bukan sahur, sahur. Apa? Fokus semua ke saya. Orang bertakwa dijanjikan apa? Allah ingkar janji nggak? Nabi Muhammad ingkar janji nggak? Ustadz? Ada nggak ustadz yang janjinya datang tiba-tiba nggak datang? Sudah ya, 1 jam 25 menit. Ustadz pamit ya. Yang paling enak yang ngomong apa yang dengar. Ini acara ketiga saya. Tadi saya subuh di Pondok Kelapa, jam 10 kajian di Panglima Polim, jam 1 di Sinta, jam 4 saya di Cempaka Putih. Dan nanti habis isyaknya saya di Jelupang, Serpong, ada walimah safara. Maka ada salam dari my wife for you all. Semoga ibu sini deh. Kalau saya
Bu salam ya buat suami, enak. Ibu salam ya, Ustaz salam ya buat istri, enak. Jelas ya? Ketemu Bang Ari. Bang Ari salam ya dari saya buat istri, nggak enak. Jelas ya semuanya ya? Jelas ya? Ibu ketemu ibu, salam ya buat suami, nggak enak. Ya, bisa dipahami maksud saya ya. Itu etika dalam penyampaian salam. Jadi kalau Ustaz salam ya Ustaz buat istri ya, yang nyampein ibu masih enak didengarnya. Ya, kalau Ri salam ya Ri buat istri dari saya, nggak enak. Tadi dia pulang, mah dapat salam dari Ustaz, ngebayangin. Nah, ini akan jadi masalah ya. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Ini pemerintah besok memutuskan kapan hari raya Idul Adha-nya. Jika pemerintah memutuskan 1 Zulhijjah hari Selasa, berarti diusahakan puasa sunnah. Ya. Ya Allah, saya dipotong lagi, saya ngomong sabar ya Allah, sabar ya Allah. Ya, tapi Muhammadiyah sudah menentukan. Tapi kalau saya pribadi mengikuti keputusan pemerintah. Jika ibu mengikuti ormas yang lain silakan. Masing-masing kita punya prinsip, asalkan jangan timbul perpecahan. Maka saya menunggu sidang isbat. Kalau umpama sini sebentar yuk, ibu fokus ya. Kalau pemerintah memutuskan malam Selasa 1 Zulhijjah hari Selasanya puasa kita ya. Sampai kapan? Sampai sehari menjelang Idul Adha. Ada rezeki ibu, Pak Adi semuanya ada rezeki nabung beli hewan kurban. Dan alhamdulillah saya tiap tahun jual hewan kurban. Tapi jamaah hakim nggak ada yang beli sama saya. Ada yang beli sama saya sapi harganya 35 juta. Dilebihin 36,5, 1,5. Salah nih bu, saya balikin bu. Nggak usah Pak Ustadz, itu buat Pak Ustadz sama keluarga. Ntar dijadikan, dimakan jadi darah daging, dipakai tenaganya buat tausiah. Saya kebagian pahala juga. Apa di pikiran saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tanya dulu apa yang saya sampaikan. Mudahkan ya Allah jamaah menjawabnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu semua, Allah punya sifat menyempitkan, melapangkan. Apa bahasa Asmaul Husnanya? Ya Allah, mudahin ya Allah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama kembarannya? Udah ada, ulangin yang kedua. Yang kedua, sebutkan amalan penambah rezeki ada 3. Nikah, punya anak, banyak apa Terakhir, apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.